Pasnya itu coba kita lihat. Pasti aku selamat karena Allahku hidup. Sama-sama, 1, 2, 3. Pasti aku selamat karena Allahku hidup. Amin. Amin. Selamat ya. Kita selamat. Kenapa? Allah kita tidak hanya mati, tapi dia bangkit dan hidup. Amin. Silakan slide yang pertama. Ya. Oke, saya agak mirip. Yang sebelah kanan saya ini kira-kira apa, Pak? Ketua jemaat. Foto apa itu? Foto gereja ya? Iya, foto gereja kita ya. Nanti 5-6 tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan paling lambat besar gereja kita. Karena udah kamuat, rumahnya banyak. Amin. Iya. Kebangkitan Yesus Kristus bukan hanya peristiwa sejarah. Kalau hanya sejarah mah itu semua orang tahu. Melainkan inti, bukan inti wadah ya, inti dari seluruh kepercayaan dan atau iman Kristen yang mengubah segalanya. Jadi kalau hanya peristiwa sejarah diperingati seperti perjuangan kemerdekaan dan selanjutnya. Tapi ini menjadi inti dari kekristenan. Kalau Yesus hanya mati, dia lahir, dia mati, gak bangkit, gak terangkat ke surga, nanti apa yang terjadi? Sudah disampaikan oleh Pak Gembala di hari Jumat. Lanjut. Iya. Ini. Tanpa kebangkitan iman kita, sia-sia ini disampaikan kemarin. Tanpa kebangkitan iman kita, pendirian kita kepada Tuhan itu sia-sia. Ada banyak tokoh-tokoh agama yang hebat, yang terkenal, tetapi tidak pernah bangkit dari kematian. Ada banyak tokoh-tokoh yang berpengaruh di dunia ini, baik tokoh agama, tokoh politik, apapun sebutannya, dia mati dan orang kenal dia, orang ingat dia, tetapi tidak pernah bangkit. Dalam kekristenan, Yesus yang mati, dia bangkit dan hidup kembali, menjadi iman kita itu tidak sia-sia. Amin. Ini Rasul Paulus menegaskan, ini tegas. Jika Kristus tidak dibangkitkan, pemberitaan dan kepercayaan kita menjadi sia-sia. Artinya pengiringan Anda dan saya selama ini, sekian puluh tahun kita ikut Tuhan, melayani, kita memberikan untuk Tuhan, itu tidak sia-sia. Karena Yesus yang kita sembah tidak hanya mati, dia bangkit. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Lanjut. Yang kedua, Tuhan Yesus bangkit untuk pembenaran kita. Kita lihat skemanya. Pasal Roma pasal 4 ayat 25. Kita lihat yang pertama, kematian Kristus yang kita peringati pada Jumat Agung menebus dosa kita melalui pengorbanan yang salib. Kita sendiri betul ya. Yesus mati mengorbankan hidupnya supaya kita yang gak layak ini, supaya kita yang berdosa ini diselamatkan. Kita yang gak benar ini hidupnya, yang benar yang dosa kita menjadi orang yang dibenarkan. Kita ini semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Alkitab dengan jelas katakan demikian. Tetapi oleh kematiannya, kebangkitannya, kita yang tidak benar dibenarkan. Yang kedua, kebangkitannya bukti bahwa pengorbanan itu diterima oleh Allah. Yang ketiga, kematian, kebangkitan Yesus bagian dari rencana supaya hidup kita ini dibenarkan. Tidak ada seorang pun yang benar, kata kita, baik di kolom langit dan selanjutnya. Hanya oleh kematian, kebangkitan Yesuslah kita dibenarkan. Ini ada konteks pembenaran di kayu sunnah. Kita yang gak benar, yang buat salah, tapi Tuhan lewat peristiwa kematian dan kebangkitannya membenarkan kita.
Tadi iman kita tidak jadi sia-sia, sekarang kita dijadikan benar. Benar itu dari kata adikia dalam bahasa, tidak melakukan perbuatan yang berdosa lagi. Dulu kita berdosa, kita dipindahkan jadi orang yang benar. Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Peristiwa Paskah ini menuntut kita supaya kita menjadi perilaku sikap yang benar. Sikap yang benar, melakukan tindakan yang benar. Karena sebenarnya kita dulu berdosa, setelah Yesus mati bagi kita dijadikan benar, supaya kita melakukan tindakan dan perbuatan yang benar. Itu maksudnya. Yang kedua, selanjutnya. Yang kedua, yang ketiga, dampak hari. Yesus mati bangkit, kita peringati dalam hari Paskah 3 hari dia dikatakan kita dia bangkit. Ini berkaitan dengan new birth, hidup baru. Tadi kata hidup benar ini banyak mengarahkan kita menjadi hidup baru. Hidup baru itu artinya berbalik 180 derajat. Saya menghadap ke pintu sana. Kalau saya dulu suka bikin dosa, suka bikin berita yang hoax, berita yang tidak benar, suka ceritain orang, pesimistis, tidak punya keteguhan iman. Setelah saya dibenarkan, saya berbalik 180 derajat. Saya memikirkannya berbanding terbalik dengan yang sebelumnya. Dulu gak cinta Tuhan, sekarang cinta Tuhan. Dulu malah ke gereja, sekarang lagi ke gereja. Dulu malah berdoa dan baca Alkitab, sekarang jadi orang yang suka baca Alkitab. Hidup baru itu berbalik 180 derajat dari yang sebelumnya. Jadi peristiwa Paskah ini mengingatkan kita, mengajarkan kita supaya kita ini memiliki hidup yang baru. Pertobatan itu terus menerus kita bertobat. Hidup baru ini terus diperbaharui. Keinginan untuk terus diperbaharui inilah yang kita sebut dengan bertobat. Pertobatan itu bukan sekaligus selamanya. Sekaligus selama tidak ada konsep kita. Pertobatan itu to be continue. Kata dikayosune itu adalah bentuk present continuous. Hari ini tapi berlanjut terus. Jadi pertobatan itu bukan sekali untuk selamanya, lalu kita masuk surga, enggak. Sudah sampaikan, pertobatan itu terus menerus. Karena coba kita terus memungkinkan kita untuk berjalan dalam hidup yang baru, meninggalkan cara-cara hidup yang lama. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, cara-cara hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tinggalkan. Pilih cara hidup yang baru sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Yang kedua, kita mencari perkara di atas, perkara-perkara surgawi, perkara-perkara yang bernilai kerajaan Allah, kata Pak Gembala. Apapun yang kita lakukan, outputnya, tujuannya adalah perkara-perkara nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai kerajaan Allah. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan setelah kita hidup baru, selalu orientasinya adalah nilai-nilai kerajaan Allah. Dimanapun kita bekerja, apapun yang kau lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam marketplace kita sebagai pekerja pengusaha, Anda berusaha bertemu dengan orang yang berbeda-beda, tapi Anda tetap menunjukkan identitas Anda sebagai Kristen. Cara kerja, etos kerja yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani itulah yang disebut dengan mencari yang di atas. Kita pasti bertemu dengan orang yang sangat berbeda dengan kita, cara kerja yang sangat berbeda dengan nilai-nilai Kristiani, tetapi orang yang percaya pada Tuhan lewat Paskah ini, kita memiliki etos cara kerja yang selalu berorientasi kepada nilai-nilai kerajaan. Yang ketiga,
Hidup baru mencerminkan hidup Kristus yang bangkit, mengalami transformasi nyata. Kata transformasi itu artinya berubah kepada bentuk yang semula, yang ini Tuhan inginkan. Kita udah salah ini, Tuhan perbaiki kita supaya kita tetap pada formasi yang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Cara berpikir yang salah, cara berpikir yang pesimis, Tuhan transformasi menjadi cara berpikir yang optimis. Cara berpikir yang selalu berfokus pada diri sendiri, Tuhan ubah menjadi cara berpikir yang berfokus kepada Tuhan. Cara bertindak yang hanya mementingkan diri sendiri, egosentris, sekarang mulai berpikir kepada hal-hal yang lebih luas sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Lanjut. Kematian telah dikalahkan. Ini bukti. Lanjut. Yang terakhir, Paskah ini mengingatkan kepada kita bahwa akan ada pengharapan akan kebangkitan kita. Kita lihat skemanya nomor 1. Kristus yang sulung ini di 1 Korintus 15:22. Kristus yang sulung, Kristus adalah yang sulung dari orang yang telah meninggal menjamin kebangkitan kita. Yesus yang pertama kali mati. Dari pengikut Kristus juga waktu dia mati pada peristiwa pengangkatan orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan. Orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan dan bertemu dalam awan-awan sebelum penghakiman. Bahwa Anda, saudara kita, keluarga kita, istri kita, suami kita yang berkenan Tuhan panggil, itu kalau dia hidup di dalam Tuhan, maka pada saatnya akan ada kebangkitan bagi orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Dasarnya apa? Yesus mati dalam pengikut Kristus mati juga akan dibangkitkan. Yang kedua, Adam dan selanjutnya. Lanjut. Ini Yohanes 1:25. Akulah kebangkitan yang hidup, barang siapa percaya padaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini orang yang percaya dengan Tuhan walaupun dia secara jasmani sudah tidak bersama dengan kita, tapi pada saatnya dia akan dibangkitkan. Yang penting pastikan ada di dalam Tuhan. Pastikan hidup kita tetap ada dalam Tuhan, apapun kondisinya kita harus tetap dalam Tuhan. Pasca mengingatkan itu supaya kita tetap ikut Tuhan sungguh-sungguh walaupun banyak penderitaan, walaupun ada tetesan air mata, walaupun harus banyak persoalan yang bertubi-tubi datang kepada kita, tapi kita tidak sendiri. Ada Yesus yang bangkit yang selalu ada bersamanya. Kita lanjut. Ini bukti kebangkitan. Ini tidak bisa terbantahkan. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 5-8 ini buktinya. Kalau kita baca, saya rangkum demikian. Ada 500 lebih saksi mata yang melihat peristiwa Yesus bangkit. Ini bukan digantikan dengan orang. Ada istilah namanya substitution. Ada pengajar mengatakan Yesus itu digantikan dengan orang lain. Bukan. Ada 500 lebih orang menyaksikan Yesus bangkit. Berarti ini fakta ya. Fakta. Yang kedua, kuburannya kosong. Kalau dia nggak mati masih ada mayatnya di situ. Artinya peristiwa kebangkitan Yesus memang real dan alkitabiah. Yang kedua, 12 rasul pun menyaksikan. Awalnya mereka ketakutan. Semua orang percaya pada ketakutan, tapi setelah Yesus bangkit, Alkitab mencatat mereka berani menyaksikan Yesus yang mati dan bangkit. Saksi-saksi ini bukan hanya melihat, tapi juga mengalami transformasi luar biasa dalam kehidupan mereka. Mereka sebelumnya takut menjadi berani bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Ini fakta bahwa Yesus memang betul bangkit. Ada banyak pengajar mengatakan itu digantikan, tapi Alkitab dengan jelas dan tegas mengatakan memang fakta Yesus mati dan bangkit kembali. Lanjut. Kebangkitan Yesus Kristus mengubah para murid dari orang yang ketakutan dari menjadi saksi yang berani. Iman yang didasarkan pada kebangkitan yang nyata memiliki kuasa untuk mengubah hidup
dan dunia aja. Ini kesimpulan. Kesimpulannya kawan itu adalah fondasi iman kita. Tanpa kebangkitan iman kita tadi sia-sia. Tanpa kebangkitan pemberitaan firman Tuhan yang sampai tadi itu kosong. Tanpa kebangkitan Yesus apa yang kita ikuti, pengajaran kita ikuti, kesetiaan kita melayani mengikuti Tuhan yang sungguh-sungguh itu menjadi tidak punya pengharapan. Dengan kebangkitan kita memiliki pembenaran hidup baru dan punya pengharapan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Sangat pujian, Bapa yang terima pujian. Hanya Tuhan yang layak menerima pujian.